Shalom saudaraku, selamat berjumpa kembali dalam program Marturia Ministry. Hari ini kita boleh kembali lagi merasakan penyertaan dan berkat dari Tuhan. Teristimewa ketika kita boleh menerima kesempatan setiap kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kita. Bahkan bagi setiap kita yang mengalami pertambahan usia, baik itu kelahiran maupun perkawinan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyempurnakan sukacita kita. Secara khusus di tanggal 20 Juli ini, bagi anak kekasih Theoderik Pratama Panjaitan, Tuhan Yesus kiranya senantiasa memberkati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami senantiasa diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami dan memaknai firman Tuhan dalam hidup beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terdapat dari Kejadian pasal 41 ayat 1 hingga ayat 8 yang menyatakan, setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pula lah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari suatu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Mimpi adalah bunga tidur, demikian kata orang. Namun dikatakan juga bahwa mimpi adalah cerita atau gambar yang diciptakan oleh pikiran saat seseorang tertidur. Sigmund Freud sendiri menyatakan atau meyakini bahwa mimpi adalah jendela alam bawah sadar kita yang bisa menunjukkan banyak hal tentang seseorang, antara lain tentang keinginan bawah sadar, pikiran-pikiran, atau motivasi. Saat seseorang tertidur, kadang-kadang mimpi bisa menghibur, namun bisa juga mengganggu ketika kita bangun. Itulah yang dialami Firaun. Ia merasa gelisah ketika ia bangun dari tidurnya. Ia berusaha mencari tahu apa arti mimpinya. Bahkan semua ahli dan semua orang yang berilmu di Mesir dimintanya untuk mengartikan arti mimpinya. Namun tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpinya tersebut. Memang tidak semua mimpi memiliki arti. Namun jika kita membaca Alkitab, maka Allah seringkali juga memakai mimpi untuk menyatakan apa yang menjadi kehendaknya. Jika memang mimpi itu adalah maksud dan kehendak Allah untuk pribadi seseorang atau untuk menyatakan apa yang menjadi kehendaknya, maka tidak bisa manusia yang mengartikan mimpi itu. Hanya Allah saja yang sanggup mengartikan mimpi itu melalui hikmat-Nya yang diberikan kepada seseorang untuk menafsirkannya, seperti yang dilakukan oleh Yusuf terhadap Firaun. Saudaraku, hari ini firman Tuhan ingin menyatakan kepada kita semua bahwa ketika kita bermimpi, bukan berarti kita harus mencari tahu arti mimpi kita. Namun,
Firman Tuhan hari ini mau memberikan sebuah penjelasan kepada kita bahwa manusia sangat terbatas untuk mengartikan banyak hal dalam hidupnya. Jadi, jika kita bermimpi, maka lihatlah itu sebagai bagian dari cara kita untuk menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan bisa bekerja dengan cara yang tidak pernah terselami oleh akal pikir kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ketika hari ini kami boleh diajari lagi dalam firman-Mu, bagaimana ketika kami memahami hidup ini, ada banyak hal yang tidak bisa kami artikan dan tidak bisa kami maknai dengan cara pikir kami atau dengan akal budi kami. Tapi biarlah Tuhan kami mengandalkan hikmat-Mu, sehingga dengan banyak hal yang terjadi dalam hidup ini, kami boleh semakin memaknai bahwa hanya Tuhan sajalah yang sanggup mengartikan dan memampukan kami untuk dapat memaknai setiap peristiwa, bahkan mimpi kami sekalipun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas saudaraku. Selalu andalkanlah Tuhan dalam setiap karya, kerja, dan layan kita. Tuhan Yesus memberkati.